Halo guys, balik lagi di channel Lorong Waktu. Tapi kan video pertama kita. Nah iya. So this is our first video. Jadi sebelum itu kasih aku perkenalkan nama aku dulu. Jadi nama aku Irfano. Kalian bisa panggil aku Ivo. Aku sebagai podcaster satu di sini dan ini teman aku. Halo, di sini Gary. Saya sebagai podcaster 2. Jadi kira-kira apa nih yang kita bahas? Oh, kali ini kita akan membahas tentang teori Darwin. Nah, teori yang dimana orang-orang banyak mengira kalau manusia itu asalnya dari kera. Oh, ini kayak teori yang evolusi dari kera kan terus jadi manusia kan? Iya, karena orang-orang banyak yang percaya kalau manusia dan kera itu memiliki DNA yang mirip. Bahkan studi juga udah konfirmasinya bahwa DNA kera dan manusia ini mirip hingga 98,8%. Tapi itu menantang gak sih bro? Kayak manusia nih bro, masa berasal dari kera? Kayak itu kan kayak primitif, menantang agama banget. Terus kayak kalau emang kayak gitu teorinya benar, kenapa sampai sekarang masih ada kera? Terus kenapa nggak keranya juga berevolusi jadi manusia sekarang nih? Gitu. Ya, jadi gini bro, kita mulai dari apa sih itu evolusi manusia? Kalau menurut dari sumber yang aku baca ya guys, jadi evolusi manusia itu proses panjang perubahan biologis dan perilaku yang telah mengubah nenek moyang yang mirip kera dan menjadi manusia modern, yaitu Homo sapiens. Lah, itu lo tahu bro. Berarti jadinya udah terjawab kan? Ini kan sesuai skrip bro. Jadi kayak aku kan perwakilan orang-orang yang nggak tahu gitulah. Oh. Ya, jadi gini bro, buat kalian yang masih bingung, apa sih itu evolusi manusia? Simpelnya, berjuta-juta tahun yang lalu, di bumi itu belum ada manusia. Namun, hanya makhluk mirip seperti kera, tetapi bukan kera modern yang kita tahu. Sekarang, makhluk mirip kera ini berjalan dengan 4 kaki dan memiliki otak yang lebih kecil daripada manusia. Dengan proses yang sangat panjang, makhluk mirip kera ini beradaptasi dengan lingkungan yang mulai berubah. Perubahannya mulai dapat berjalan tegak dengan 2 kaki. Dari sini, makhluk-makhluk yang dapat berjalan lama-lama menjadi berbagai jenis. Nah, berbagai jenis ini contohnya ada hominin. Apa sih itu hominin? Bagianku nih bro. Jadi gini guys, hominin itu ada beberapa jenis spesies yang paling dekat dengan manusia. Kerabatannya tuh dekat banget sama manusia. Ada beberapa jenis tuh. Yang pertama tuh adalah Australopithecus. Nah, jadi Lucy itu merupakan fosil yang ditemukan dan perkiraan hidup sekitar 3 juta tahun yang lalu. Terus yang kedua itu adalah ada Homo habilis, yaitu manusia terampil yang hidup di sekitar 2 juta tahun yang lalu. Terus ada juga Homo erectus, manusia tegak yang hidup tuh sekitar 1,8 juta tahun yang lalu ya. Terus ada Homo neanderthalensis hidup di Eropa dan juga Asia. Terus yang terakhir itu adalah Homo sapiens, adalah manusia bijak yang muncul di Afrika sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sorry ya kalau penyebutannya tuh masih salah, correct me if I'm wrong. Terus selanjutnya Gak apa-apa bro, itu udah tepat. Nah, sekarang kita perlu garis bawahi bahwa evolusi manusia itu bukan secara linear seperti ilustrasi dari The March of Progress. Nah, banyak ilmuwan masa kini yang menolak ilustrasi tersebut dikarenakan menyeratkan bahwa evolusi manusia itu bersifat linear. Nyatanya evolusi manusia itu sangat rumit, tidak seperti yang kita bayangkan, atau seperti cabang-cabang pohon. Homo sapiens, kita ini merupakan satu-satu cabang yang masih tersisa. Teori Darwin tuh dasarnya pengetahuan evolusi yang manusia kita tahu sekarang ini tuh dari teori Darwin yang sudah dimodifikasi dan diperbaiki. Nah, teori ini juga sudah dipublikasikan pada bukunya dengan judul On the Origin of Species pada tahun 1859. Yang dimana Charles Darwin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Tapi yang dia bilang adalah manusia dan kera itu memiliki nenek moyang sama. Nenek moyang kita ini merupakan primata purba yang mirip seperti kera. Jika kita melihat dari ciri fisik memang sama seperti kera modern yang kita tahu. Tapi mereka ini bukanlah kera, melainkan bentuk awal dari primata yang kemudian bercabang dalam evolusi. Oh, jadi selama ini apa yang kita udah ngerti itu salah. Dan kayaknya kita juga udah salah untuk mengerti deh dari teori Darwin ini. Ya. Jadi
manusia itu bukanlah kera kan, tapi manusia itu adalah bentuk awal primata yang terus berevolusi. Ya, sebenarnya begitu. Mungkin emang banyak aja orang yang salah paham sama teori Darwin ini. Emang iya sih bro. Mereka tuh bukanlah kera, tapi kayak bentuk primata yang terus berevolusi. Jadi kalau diibaratkan seperti keluarga, manusia dan kera ini seperti sepupu yang memiliki dua orang tua, tapi yang pastinya berbeda. Meskipun memiliki kakek nenek yang sama, jadi simpelnya itu kayak kita memiliki nenek kakek yang sama dengan kera, namun berasal dari orang tua yang berbeda. Dan seiring berjalannya waktu dan kondisi alam dan lingkungan yang berbeda, primata purba ini berevolusi dengan jalur yang berbeda. Satu jalur berevolusi hingga menjadi berbagai jenis kera, dan satunya lagi menjadi manusia modern atau Homo sapiens. Benar banget. Semua itu ada buktinya. Seperti ditemukan pada fosil dan perbandingan DNA. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dan kera itu memang memiliki nenek moyang sama. Namun telah berevolusi secara terpisah dan sudah berlalu mungkin sudah berabad-abad atau berjuta-juta tahun yang lalu. Tuh guys, berarti teori yang sama ini kalian ngira itu manusia itu dari kera, itu sebenarnya salah. Dan bukan Charles Darwin yang keliru, tapi ini juga ada sejarahnya. Nah, jadi sejarahnya tuh kayak gimana bro? Nah, menurut beberapa sumber, ada kemungkinan awal tersebarnya statementnya keliru ini itu diawali oleh pengaruh rasisme. Nah, jadi pada tahun buku On the Origin of Species milik Charles Darwin dipublikasikan, yaitu pada tahun 1859. Nah, pada masa itu dunia didominasi oleh pandangan Eurocentrisme, atau bisa disebut pandangan dunia yang menempatkan peradaban Eropa sebagai pusat atau standar utama dalam sejarah budaya. Nah, dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari Afrika, yang pada masa itu sangat dipandang rendah dan dianggap sangat rasis lah intinya. Banyak orang yang tidak terima dengan gagasan tersebut dan ingin memiliki asal-usul yang lebih mulia. Nah, sehingga disitulah muncul statement manusia dan dari kera dengan maksud mengatakan orang-orang Afrika dengan kera atau monyet itu sama. Jadi mereka menganggap kalau statement itu rasis lah. Mereka menganggap tuh kalau Charles ini sedang mengejek orang-orang Afrika sana. Tuh, jadi gitu guys. Jadi bukanlah statement manusia dari kera itu semuanya tuh nggak benar ya. Jadi kayak maksudnya tuh orang-orang Afrika dengan kera itu sama tuh benar-benar itu adalah tindak rasisme ya guys. Jadi teori Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita dari Afrika, jadi bukan berarti kalau orang-orang Afrika tuh dari kera dan monyet tuh sama. Jadi kalian tuh jangan rasis ya. Jadi kalau kalian punya teman berkulit hitam dan kalian bilang dia kera ya. Banyak sih. Oke. Selain faktor tadi, banyak juga kurang pemahaman mengenai manusia dari kera ini. Karena misalkan teori evolusi ini jadi sangat rumit sehingga pada akhirnya disederhanakan menjadi manusia dari kera. Nah, yang justru membuat orang-orang tuh bingung. Karena Charles Darwin ini memiliki teori yang sangat rinci atau detail. Jadi karena mungkin orang-orang tidak bisa mengerti prinsipnya atau gini ya, jadi disingkatlah oleh Charles Darwin ini menjadi teori manusia itu dari kera. Makanya orang-orang yang langsung menyimpulkan seperti dia langsung mendengar kata-kata manusia itu dari kera, oh jadi kita nih dulunya dari kera gini. Nah, aslinya nggak gitu. Karena teori Charles Darwin ini sangat rinci, detail. Jadi mungkin tidak semua orang bakal bisa mengerti gitu. Nah, jadi ini asal muasal dari teori Darwin yang pernah mengatakan kalau nenek moyang manusia itu berasal dari Afrika. Jadi juga ada bro rinciannya tuh. Jadi secara umum Afrika dianggap sebagai benua asal bagi nenek moyang manusia dan kera. Hal ini bisa benar karena secara konsisten bukti fosil dan studi genetik itu banyak ditemukan di sana, dan garis keturunan primata itu mengarah pada ke Afrika juga gitu bro. Nah, jadi kayak beberapa jenis kera modern memiliki akar evolusi itu di Afrika. Banyak hal yang masih bisa memperkuat pernyataan ini. Jadi contohnya tuh ditemukannya fosil hominin awal di Afrika. Nah, spesies ini tuh hidup jutaan pada tahun yang lalu dan memiliki ciri khas lebih dekat dengan manusia lebih daripada kera modern. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa evolusi awal manusia terjadi tuh di Afrika. Nah, terus yang kedua tuh juga ada Afrika memiliki keanekaragaman spesies kera yang tinggi.
Dengan tingginya keanekaragaman di situ, wilayah dapat menjadi indikasi bahwa wilayah itu menjadi pusat evolusi dari kelompok tertentu itu. Nah, Ya. terus yang paling terakhir, ini yang menurut aku tuh kayak memperkuat banget lah. Analisis DNA modern dari manusia dan berbagai jenis kera itu menunjukkan bahwa hubungan kekerabatannya itu dekat. Jadi studi-studi ini juga mengindikasikan kalau keragaman genetik terbesar pada manusia itu ditemukan di Afrika, yang mendukung gagasan bahwa populasi manusia modern berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, makanya Afrika itu sering dibilang sebagai ibu peradaban dan juga tempat lahir manusia dalam konteks evolusi ya. Oh, jadi gitu. Berarti mengapa Charles Darwin ini selalu menyebutkan Afrika? Berarti memang karena pusat dari analisis DNA-nya memang banyak dari Afrika ya? Iya, karena teori-teorinya juga tuh mendukung, bro. Manusia ini dari kera. Apalagi kalian tuh membuat statement kalau orang kulit hitam itu seperti kera ya. Jadi Ya, tidak banyak boleh sih, kayak gitu. biasanya di sekolah-sekolah itu ya. Parah. Jadi kayak di sekolah teman-teman kita aja masih ada gitu yang anggap kalau orang kulit hitam tuh disamain kayak kera. Jadi nggak boleh, guys. Benar. Jadi kesimpulannya manusia dan monyet itu memiliki nenek moyang yang sama yang berevolusi di jalur yang berbeda. So guys, jadi sampai sini saja pembahasan tentang teori evolusi manusia di sini Vano. Di sini Giri. Lorong waktu di sini. Sampai jumpa di pembahasan next episode. Bye bye. Bye.